Hidup di dunia yang penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, penuh dengan balas dendam, dan kasih yang bersyarat. Tetapi justru Tuhan Yesus mengajarkan kita dengan cara-cara yang berbeda. Misalnya di dalam Matius pasal 5 ayat 38 di sana dikatakan begini. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini adalah pengajaran yang tidak umum dari pandangan dunia. Ini adalah sesuatu yang tidak sewajarnya. Biasanya orang ketika dibenci maka dia akan tambah membenci. Ketika orang dipukul maka dia akan memukul. Tapi justru di sini Yesus mengajarkan hal-hal yang terbalik. Kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak umum, atau orang Jawa menyebutnya iki ora umum. Nah, ayat yang ke-43 di sana dikatakan juga begini. Kamu telah mendengar firman Tuhan, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Justru di sini Yesus mengajarkan yang terbalik juga. Jadi ketika kita harus membenci musuh menurut cara duniawi, tapi justru Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita mengasihi musuh kita. Bahkan bukan hanya sekedar mengasihi, tetapi berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini justru jelas-jelas ora umum. Ini adalah sesuatu yang tidak wajar secara manusia. Ini susah dikerjakan, tetapi inilah perintah Tuhan kepada kita, yaitu supaya kita mengasihi musuh kita. Bahkan tidak hanya sekedar mengasihi, tapi berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Musuh dan menganiaya, justru kita harus mendoakan mereka. Kenapa kita harus mendoakan mereka? Karena ketika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah untungnya, apakah upahnya? Tidak. Bukankah pemungut juga melakukan hal yang sama? Jadi Yesus di sini mau menonjolkan kepribadian orang yang percaya itu harus tampil beda dengan orang yang tidak percaya. Mengapa demikian? Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Jadi ketika saudara berpikir terbalik, berbuat terbalik dari apa yang dunia kerjakan, maka saudara sedang melakukan sesuatu yang baik. Kalau ada orang berkata, bencilah musuhmu, maka kita tidak lagi membenci, tapi justru mengasihi dan mendoakan mereka. Apabila ada orang yang jahat kepada kita, kita juga harus melakukan sesuatu yang baik kepada mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat kontras yang diajarkan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan perilaku dan sikap hidup sebagai seorang anak-anak Bapa di sorga. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah pengajaran yang tidak wajar. Ini adalah pengajaran sing ora umum.